Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dosana kami, saudara-saudara kami, mama-mama kami, maupun ete-ete kami yang kami muliakan dan kami cintai. Izinkan pada hari ini kami dari Nagari Panyakalan ingin menyampaikan informasi terkait dengan masalah adanya pembangunan satu unit gedung pengolahan untuk komoditi kopi perkebunan, yaitu kopi Robusta. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Nagari Panyakalan para petani kopi Robusta ini sudah cukup banyak dan berkembang. Dan saat ini kita sebagai informasi bahwasanya di Nagari Panyakalan sendiri sudah terdapat lebih kurang hampir 15 hektar lahan kopi Robusta yang telah tertanami oleh masyarakat. Namun sama-sama kita ketahui bahwa selama ini hasil produksi daripada kopi Robusta itu belum dikelola secara maksimal dan hanya mampu dijual secara produksi basah. Dalam arti kata, masyarakat petani kita di Panyakalan hanya menjual berupa dalam bentuk produk yang belum terolah atau biji basah yang kita kenal juga dengan seri. Kami atas nama pemerintah bekerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Solo dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupaya memfasilitasi daripada petani kopi kita agar dapat lebih meningkatkan kualitas bahan baku yang ada di Kabupaten Solo. Berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi dan meningkatkan daripada nilai tambah kelompok-kelompok tani kopi Robusta yang ada di Nagari Panyakalan, terutama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber bahan baku produk olahan green bean yang dihasilkan melalui kopi Robusta ini. Sama-sama kita ketahui bahwasanya kopi Robusta merupakan salah satu varietas kopi yang paling terkenal dan paling sering ditemukan, terutama di Indonesia. Tetapi selain Robusta sebenarnya ada juga jenis kopi yang lain, yaitu kopi Arabica, Colombia, Typica, dan masih banyak lagi. Namun dua varietas kopi yang paling terkenal dan banyak disukai adalah Robusta dan Arabica. Nah, untuk Kabupaten Solo itu sendiri bahwasanya varietas kopi yang cukup dikenal dan sangat diminati oleh pasar itu adalah dari jenis kopi Robusta dan Arabica. Di mana untuk produk kopi Robusta itu memiliki cita rasa yang familiar dengan kita, yaitu sedikit pahit cita rasanya, dan berbeda halnya dengan kopi Arabica yang memiliki cita rasa yang cukup sedikit asam. Perbedaan kopi Robusta dan Arabica itu dapat dilihat dari proses penanamannya, di mana kopi Robusta itu cenderung lebih mudah ditanam karena ia bisa tumbuh di dataran rendah, tahan cuaca panas, dan juga tahan terhadap hama dan penyakit. Tak heran apabila lahan kopi Robusta di Indonesia, terutama untuk di Kabupaten Solo itu sendiri, itu lebih besar dibandingkan dengan kopi Arabica yang hanya bisa tumbuh di suhu yang lebih rendah, seperti di atas gunung dengan kandungan air yang cukup. Dari segi rasa, kopi Robusta terasa kuat dan pahit, sedangkan kopi Arabica itu memiliki rasa yang variatif. Kopi Arabica lebih lembut dan sentuhan fruity dengan rasa buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian yang membuat cita rasanya sangat beragam. Setelah dipetik, pengolahan biji kopi Robusta cenderung lebih mudah, hanya perlu dikuliti dan dikeringkan dengan oven. Berbeda hanya dengan kopi Arabica yang lebih sensitif. Setelah dipetik, kopi Arabica perlu dipulping, fermentasi, dijemur hingga kering, dibuka kulitnya dan dikeringkan secara alami dengan menggunakan sinar matahari. Karena penggunaan oven bisa mengubah cita rasa kopi Arabica itu sendiri. Kopi Robusta dan Arabica sama-sama bisa dinikmati secara langsung. Namun untuk minuman kreasi lain seperti latte, es kopi, susu, dan minuman modifikasi lain biasanya menggunakan lebih cocok menggunakan kopi Robusta, karena kopi Arabica sudah memiliki cita rasanya sendiri, mulai dari rasa manis yang original dan juga rasa fruity yang unik. Sedangkan kandungan krim dan susu bisa menyeimbangkan rasa pahit pada kopi Robusta. Nah, sama-sama kita ketahui Kabupaten Solo adalah merupakan daerah yang berada di tepian Bukit Barisan, sehingga untuk kedua produk jenis kopi ini itu sangat-sangat adaptif dan bisa tumbuh berkembang secara baik ya, karena kita memiliki lokasi ketinggian dengan ring antara 200 meter sampai dengan 1000
800 meter dari permukaan laut. Untuk jenis kopi Robusta itu kita tanam di kawasan lebih kurang 0 sampai 900 meter, dan untuk Arabica itu kita tanam dengan ketinggian antara 900 sampai 1700 meter dari permukaan laut. Mengingat kopi Arabica hanya bisa tumbuh di suhu 18 sampai 22 derajat Celcius, oleh karena itu kopi Arabica hanya bisa tumbuh di tempat-tempat tertentu saja di Indonesia. Untuk Kabupaten Solok sendiri itu kopi Robusta itu berada di wilayah sekitar Sirukam sebagian sampai mencapai ke daerah 9 Koto Singkara sampai ke 10 Koto Singkara dan 9 Koto Sungai Rasi. Sedangkan untuk kawasan kopi Arabica di Kabupaten Solo itu meliputi beberapa kecamatan, yaitu sebagian kecamatan Payusakaki, kemudian Lembang Jaya, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Danau Kembar, dan beberapa kecamatan lainnya yang memang bisa tumbuh dan berkembang secara baik di daerah-daerah dataran tinggi tersebut. Nah, khususnya untuk tanaman kopi Robusta, bahwasanya kita di Nagari Panyakalan berharap besar akan tumbuh terus motivasi daripada para petani kopi kita untuk lebih meningkatkan kualitas bahan baku, sehingga tidak saja mereka menjual kopi basah ya, tetapi juga mereka sudah bisa menghasilkan produk kopi olahan yang menghasilkan green bean yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi dibandingkan dengan kopi dalam bentuk produk basah atau seri yang masih baru dipetik. Memang selama ini di Panyakalan itu terdapat satu unit pengolahan, yaitu kopi Solo Bintang, dan namun hingga saat ini masih terkendala di dalam mendapatkan bahan baku untuk memenuhi permintaan pasar. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan data yang sudah kita himpun, bahwasanya permintaan pasar terhadap kopi Robusta di Kabupaten Solo itu masih belum bisa terpenuhi sebanyak lebih kurang 500 kilo sampai 1 ton per bulannya. Berbeda halnya dengan kopi Arabica, di mana kopi Arabica permintaan pasar luar negeri itu bisa lebih kurang mencapai 1,67 ton per bulannya. Nah, khususnya untuk di Nagari Panyakalan sendiri, kami berharap dukungan daripada seluruh masyarakat, terutama para petani kopi, agar dapat lebih meningkatkan kualitas bahan bakunya, lebih menjaga dan merawat serta memelihara tanaman kopi Robustanya sehingga bisa meningkatkan produksi dan produktivitas daripada kopi Robusta itu sendiri, dengan harapan kedepannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan keluarga bagi para petani kopi, khususnya kopi Robusta yang ada di Nagari Panyakalan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada para dusana kami yang kami hormati. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.